Terimalah salam Dharma, Namo Buddhaya. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gerald Rexia dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Program Studi Teknik Multimedia Digital. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mendalami ajaran pokok Sang Buddha, part ketiga. Cattari Arya Sacani, atau 4 kebenaran mulia, beserta penjelasan rinci tentang jalan mulia berunsur 8. Mari kita mulai. Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe untuk dukung terus channel kali ini. Terima kasih. Yang pertama, latar belakang munculnya 4 kebenaran mulia. Setelah mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi, Sang Buddha merenungkan siapa yang dapat memahami kebenaran mendalam ini. Atas permohonan Brahma Sampati, beliau memutuskan untuk membabarkan Dhamma. Di Taman Rusa Isipatana, ia menyampaikan khotbah pertamanya kepada 5 pertapa sahabatnya. 4 kebenaran mulia ini lahir dari pengamatan langsung Sang Buddha terhadap penderitaan manusia. Bukan spekulasi, melainkan pengalaman sejati yang memandu pembebasan dari samsara. Yang kedua, dukkha. Kebenaran tentang penderitaan mencakup segala ketidakpuasan dalam hidup, kelahiran, penuaan, penyakit, kematian, kehilangan orang yang dicintai, tidak mendapatkan apa yang diinginkan, hingga kegelisahan batin. Memahami dukkha bukanlah sikap pesimis, tetapi kejujuran menghadapi realitas, agar kita berhenti menolak kenyataan dan mulai mencari jalan keluar. Berikutnya, samudaya, sebab munculnya dukkha. Akar penderitaan adalah tanha, keinginan melekat yang lahir dari ketidaktahuan. Ada 3 bentuk tanha. Yang pertama, keinginan akan kesenangan indera. Kedua, keinginan akan kelangsungan hidup dan keberadaan tertentu. Ketiga, keinginan untuk tidak ada atau kehancuran diri. Seperti api butuh bahan bakar, penderitaan butuh tanha untuk terus menyala. Kemudian, dukkha nirodha, lenyapnya dukkha. Sang Buddha mengajarkan bahwa penderitaan dapat berakhir. Nirodha adalah kondisi bebas dari nafsu, kebencian, dan kebodohan batin. Keadaan damai yang disebut nibbana. Ini bukan sekadar surga atau tempat tertentu, tetapi pengalaman batin yang terbebas dari belenggu. Latar belakang historis munculnya 4 kebenaran mulia. Waktu itu, pada abad ke-6 sebelum Masehi, India mengalami perubahan yang besar. Sistem kasta kaku, ritual Weda yang rumit, dan munculnya para petapa asramana yang mencari pembebasan di luar ritual formal. Pangeran Siddhartha Gautama lahir di Kapilavastu, menyaksikan kemewahan istana tetapi juga pergolakan sosial di luar. 4 kebenaran mulia lahir bukan di ruang kosong. Ia merupakan jawaban atas penderitaan nyata masyarakat kala itu. Sejak kecil, Pangeran Siddhartha dilindungi dari segala penderitaan. Namun saat ia melihat 4 peristiwa penting, orang tua renta, orang sakit, orang mati, dan petapa, hatinya terguncang. Dari sinilah ia menyadari bahwa dukkha bukan hanya milik rakyat jelata, tetapi nasib semua makhluk. Peristiwa ini menjadi cikal bakal pemahaman kebenaran mulia yang pertama. Setelah meninggalkan istana, Pangeran Siddhartha belajar kepada Alaraka Lama dan Udaka Ramaputta. Tetapi ia menyadari bahwa pencapaian meditatif tertinggi tidak menghapus akar penderitaan. Ia bertapa keras selama 6 tahun, tetapi hampir mati dan menyadari bahwa keinginan ekstrim untuk menyiksa diri tidak akan membebaskan. Dari pengalamannya, ia menemukan bahwa tanha, keinginan melekat, adalah sebab penderitaan. Kesadaran ini kelak menjadi kebenaran mulia yang kedua. Duduk di bawah pohon Bodhi di Bodhigaya, Pangeran Siddhartha bertekad untuk tidak bangkit sebelum mencapai kebenaran. Ia mengalahkan godaan marah, simbol keinginan dan ketakutan. Waktu itu pada malam bulan purnama, ia menembus 3 pengetahuan agung, melihat kehidupan lampau,
memahami hukum karma dan kelahiran kembali, dan memahami 4 kebenaran mulia. Di saat itu pula, ia menyadari niroda, lenyapnya penderitaan dengan mengalami nibbana. Atas permintaan Brahma Sahampati, Sang Buddha menuju Taman Rusa Isipatana. Kepada 5 pertapa sahabatnya, ia memutar roda Dhamma untuk pertama kalinya dengan mengajarkan jalan mulia berfaktor 8, atau yang disebut sebagai Magga. Jalan ini adalah metode praktis hasil pengalaman hidupnya sendiri, bukan dogma abstrak. 8 jalan tersebut terdiri dari pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Yang ketiga, Magga, jalan menuju lenyapnya dukkha. Jalan untuk mengakhiri penderitaan adalah Arya Atanggika Magga, yang terbagi dalam 3 latihan utama: kebijaksanaan, panya, moralitas, sila, dan konsentrasi, samadhi. Berikut penjelasan rinci tiap unsur. Kebijaksanaan panya. 1. Pandangan benar, sammaditthi, memahami 4 kebenaran mulia dan hukum sebab akibat. Ini adalah dasar pengetahuan bahwa semua fenomena tidak kekal dan tidak ada diri yang kekal. 2. Pikiran benar, samma sankappa, niat yang terbebas dari nafsu, kebencian, dan kekerasan. Ini berarti mengembangkan pikiran penuh welas asih dan tekad meninggalkan keburukan. Kelompok moralitas, sila. 3. Ucapan benar, samma wacca, menghindari kebohongan, fitnah, kata-kata kasar, dan omong kosong. Ucapan kita seharusnya jujur, bermanfaat, dan lembut. 4. Perbuatan benar, samma kamanta, bertindak dengan etika, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, dan lain-lain. Ini adalah praktik ulas asih dan tanggung jawab. 5. Mata pencaharian benar, samma ajiwa, mencari nafkah tanpa merugikan makhluk lain, tidak berdagang senjata, makhluk hidup, racun, atau hal-hal yang menimbulkan penderitaan. 6. Usaha benar, samma wayama, berusaha meninggalkan keburukan yang sudah muncul, mencegah keburukan baru, menumbuhkan kebaikan, dan memelihara kebaikan yang ada. 7. Perhatian benar, samma sati, kesadaran penuh terhadap tubuh, perasaan, pikiran, dan fenomena. Latihan ini membantu kita hidup di saat ini dengan jernih. 8. Konsentrasi benar, samma samadhi, memusatkan pikiran melalui meditasi hingga mencapai ketenangan dan kewijaksanaan. Jalan ini bukan 8 langkah berurutan, tetapi 8 aspek yang saling mendukung, seperti jari-jari roda Dharma. Berikutnya, 4 kebenaran mulia sebagai metodologi penyelesaian masalah. 4 kebenaran mulia dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dukkha, akui masalah atau penderitaan. Samudaya, telusuri akar penyebab masalahnya. 3. Niroda, tentukan kondisi ideal saat masalah lenyap. 4. Yakni Magga, buat langkah-langkah praktis menuju solusi. Pendekatan ini berguna dalam pengembangan diri, pekerjaan, bahkan hubungan sosial. Berikutnya, refleksi penting. 4 kebenaran mulia ini adalah inti dari seluruh ajaran Buddha. Mereka mengajak kita untuk menghadapi kenyataan, memahami sebab akibat penderitaan, dan bertindak bijak. Menghayati makna jalan mulia berfaktor 8 adalah latihan seumur hidup yang membawa kita menuju kedamaian batin. Demikianlah pembelajaran tentang Cattari Arya Satchani, 4 kebenaran mulia, beserta
makna dari jalan mulia berunsur 8. Semoga pemahaman ini menuntun kita pada kebijaksanaan dan welas asih dalam menghadapi tantangan hidup. Demikian video yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sabe serta bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terimalah salam dharma. Namo Buddhaya.